Halo, selamat pagi Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Caroline Koni Suryatinduru dengan NPM 200111827 akan mempresentasikan hasil dari proyek Kantin Kampus 2 UAJY yang telah saya kerjakan selama kurang lebih 3 minggu. Saya izin share screen ya Pak. Analisis pelaku. Pelaku pada kantin terdiri dari dua jenis, yaitu customer dan juga pengelola. Customer terdiri dari mahasiswa WJY, dosen dan karyawan, serta pengunjung atau tamu. Sedangkan pengelola terdiri dari penjual dan juga petugas kebersihan kantin. Untuk analisis sistem aktivitasnya, kegiatan pelaku dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan umum, memesan dan membeli makanan, istirahat atau santai, dan juga kegiatan UKM pada bangunan lama. 2, kegiatan penunjang, yaitu mengerjakan tugas, berdiskusi, dan juga bersosialisasi. Dan ketiga adalah kegiatan pengelola, yaitu menerima pesanan, memasak, mencuci, dan juga membersihkan kantin. Selanjutnya adalah problem desain kantin kampus 2 UAJY. Setelah mencari rumusan masalah yang terdiri dari goal, fakta, konsep, keperluan sesuai dengan KAK tugas besar kedua Studio Arsitektur 2, maka di sini terdapat pernyataan masalah bahwa kantin yang diperlukan adalah kantin yang bersih, menarik, dan juga tertata, perabotan yang sesuai dan juga ergonomis, tatanan tapak dan juga ruangan kios kantin, serta kantin bersifat terbuka dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya adalah besaran ruang. Di sini terdapat 11 ruangan, yakni kios makanan besar, kios makanan kecil, kios minuman, ruang peralatan, toilet, ruang makan area 1, ruang makan area 2, ruang makan outdoor, ruang cuci indoor, ruang cuci outdoor, dan juga ruang makan area 3. Sehingga setelah dihitung, maka luas totalnya dari semua luas total ini adalah 641,0176. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan ruang. Pada ruangan kios makan besar ini terdiri dari meja dapur dan juga tempat penyimpanan serta alat kipas uap. Lalu pada kios makan kecil ini terbuat dari kayu dengan model ranting dalam pohon, begitu juga dengan kios minuman. Lalu ada ruang peralatan yang hanya terdapat meja saja. Lalu ada toilet yang terdapat toilet duduk, meja cermin dan juga bak kecil. Lalu di ruang cuci terdiri dari wastafel 2 bak. Di bagian outdoor terdapat 4 dan di indoor juga terdapat 4 buah. Untuk ruang makan area 2, bentuk mejanya itu memanjang untuk 6 orang, terbuat dari kayu dan kaki besi, dan kursinya model bulat dengan bantalan. Lalu untuk ruang makan outdoor, meja itu berbentuk lingkaran dengan penyangga besi di area smoking. Sedangkan model kursinya seperti ini, digunakan untuk makan sambil santai dan juga untuk area smoking. Selanjutnya adalah ruang makan area 3 atau lantai 2 mezanin. Ini model mejanya memanjang dengan kaki kayu pohon atau bentuk batang pohon dan kursinya juga bulat dengan bantalan. Kemudian ini adalah zoning. Kompleks bangunan kantin merupakan semi privat. Jalan kendaraan mahasiswa, dosen, dan tamu merupakan semi publik. Koridor sebagai alur pejalan kaki merupakan semi publik. Selanjutnya, hubungan ruang. Dari sini kita mengetahui bahwa ruangan di dalam bangunan kantin berpusat pada ruang makan area 1, ruang makan area 2, dan juga ruang makan area 3. Organisasi ruang yang digunakan adalah klaster, dan ini adalah zoningnya, terdapat publik, semi-publik, dan juga privat. Selanjutnya adalah analisis tapak. Lokasi terdapat pada kantin kampus 2 UAJY. Batasan site-nya itu di bagian utara terdapat area gedung Sahid, di bagian timur terdapat bangunan, di bagian selatan terdapat deretan pohon, dan juga di bagian barat terdapat sungai dan entrance student center. Untuk vegetasi terdapat pohon matoa, pohon biola cantik, dan juga pohon sapu tangan. Ini berderet di depan dan samping kantin, dan kemudian nanti mungkin akan ditambahkan tanaman hias di sisi utara atau dekat pagar. Kemudian untuk drainasenya itu terdapat sungai kecil atau saluran drainase di bagian barat side, akan ditambahkan penampungan air hujan. Untuk listrik yang didapat hanya melalui kabel listrik dari bangunan lain, sehingga kemungkinan listrik yang didapat adalah kecil, maka solusinya adalah ditambahkan panel surya pada atap bangunan. Lalu air bersih, sumber air bersih berasal dari PDAM atau sumur. Aliran air dipergunakan untuk mencuci, terpusat di bagian depan bangunan lama, yang kemudian nanti akan disesuaikan pada tatanan ruangan ditambahnya penampung air hujan. Selanjutnya adalah analisis matahari, hujan, dan angin. Seperti yang kita ketahui, matahari datang dari timur menuju barat. Pada bangunan ini, cahaya matahari pagi mengenai bangunan, namun sebagian besar terhalang oleh tembok.
Dan juga jika hujan, maka tampias air hujan akan masuk ke dalam bangunan. Maka solusinya diberikan kaca agar cahaya matahari tetap dapat masuk ke dalam bangunan, dan juga diberikan atap solar roof agar dapat menahan panas matahari dan juga air hujan. Kemudian adalah angin. Biasanya angin datang dari arah timur menuju barat, tapi juga terdapat tembok di sini. Maka solusinya adalah bangunan kantin yang terbuka sehingga menyediakan kesejukan. Kemudian kita masuk pada esensi dan tipologi kantin kampus 2 UAJY. Kantin sebagai tempat mahasiswa untuk beristirahat dengan makan dan minum. Tapi bukan itu saja, bahkan kantin dapat menjadi sarana untuk berinteraksi dengan teman, serta mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan santai. Exciting break. Exciting break menjadi ungkapan di mana saat beristirahat dan makan minum menjadi suatu hal yang mengasihkan. Bangunan kantin yang sejuk, nyaman, terbuka, dan mengasihkan akan menjadi sarana dalam istirahat mahasiswa. Jadi di bagian konsep bangunan ini telah dikumpulkan, maka ditemukan bahwa konsep bangunannya adalah tree house. Selanjutnya adalah preseden eksterior. Pada gambar pertama merupakan bentuk rumah yang mengekspor dari model rumah pohon. Yang kedua adalah model tangga dan penopang rumah yang berbentuk dari batang pohon. Dan yang ketiga adalah bentuk bangunan yang berbentuk kerangka-kerangka kayu. Kemudian preseden interior, kios makanan dan minuman yang berderet, kantin yang bersifat terbuka dan perabotan yang dominan kayu, penambahan vegetasi gantung, penggunaan tanaman rambat dan juga atap solar roof transparan. Nah, bagaimana sih gubahan bentuk bangunannya setelah dieksplor? Mari kita lihat pada skematik desain treehouse. Di sini bentuk dasar berasal dari segitiga yang disubstrasikan. Jadi segitiga ini mengalami section atau pemotongan sehingga lebih dominan berbentuk seperti rumah. Lalu di sini terdapat lantai 2 mezanin dan ini adalah batang pohon buatan yang diawetkan. Sehingga memang cocok sebagai konsep rumah pohon. Nah, ini adalah denah dari bangunannya. Ini adalah ruang makan area 1 dan ruang makan area 2 yang telah mengalami penataan ruang. Kemudian ini adalah denah lantai mezanin yang sudah ditata perabotannya sehingga sirkulasinya nyaman. Kemudian ini adalah side plan yang sudah ditata, existingnya tetap, dan ditambahkan tanaman hias rambat di belakang kantin dan di kanan kantin. Nah, kira-kira seperti ini bentuk tampak selatan dan tampak utara dari bangunan kantin. Ini adalah tampak barat dan juga tampak timur dari bangunan kantin. Selanjutnya adalah potongan bangunan. Selanjutnya adalah detail arsitektural. Ini adalah pagar yang menerus di belakang kantin, berasal dari kayu bengkirai yang disusun secara linear dan kayu mengarah vertikal. Lalu di bawahnya ini adalah tempat untuk tanaman rambat hias yang terbuat dari semen dan kerikil dan juga menerus sepanjang pagar. Lalu ini adalah tiang lampu batang pohon dan ini adalah model lampu gantung panel suryanya. Lalu ini adalah paving garden yang disusun secara bergrid dan pavingnya terbuat dari batu alam. Pada kerangka bangunan baru terdapat tanaman rambat yang disusun secara selang-seling di kerangkanya. Kemudian di sini ada penutup lantai interior. Untuk lantai ruang makan 1 menggunakan penutup lantai keramik Versailles Grey Closely. Untuk lantai ruang makan 2 menggunakan penutup lantai kayu jati dengan sambungan kayu takik setengah. Untuk lantai ruang makan 3 menggunakan penutup lantai kayu jati juga dengan sambungan kayu alur lidah. Dan lantai kamar mandi menggunakan penutup lantai keramik batu alam. Untuk penutup lantai eksteriornya menggunakan paving garden rumput Jepang dan juga paving garden kerikil. Selanjutnya, nah ini adalah tiang penahan mezanin yang berbentuk seperti batang pohon sintetis untuk menguatkan ciri khas dari rumah pohon tersebut. Di sini terdapat lampu gantung hias yang di dalamnya ada bunga sintetis sebagai penghias lampu toplesnya dan juga rantai kabel sebagai penghias kabelnya. Lalu di sini adalah tangga. Di bawah tangga ini juga terdapat batang pohon dan pagar tangganya dari berbentuk model ranting. Kemudian ini adalah perspektif dari bangunan baru, tepatnya di ruang makan area 2 dan ini adalah perspektif dari bangunan lama, tepatnya di ruang makan area 1. Selanjutnya ini adalah perspektif bagian belakang kantin dan juga ruang makan area 3 di lantai 2 mezanin. Bagaimana sih bentuk bangunannya? Nah, begini. Ini bentuk bangunannya. Di sini terdapat mezanin dan juga batang pohon yang menunjukkan bahwa ini adalah konsep rumah pohon. Dan ini adalah maket gubahannya, perspektifnya, tampak selatan, tampak atas, tampak barat, dan tampak timur. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan pengungkapan maupun kata, saya mohon dimaklumi.
Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Saya izin leave. Terima kasih, Pak.